Oke, kita memasuki hari kedua atau hari ketiga lebih tepatnya dan menjelang hari terakhir dari bulan Februari. Kira-kira ada beberapa catatan yang mungkin harus menjadi concern ataupun pertimbangan. Ini kaitannya dengan sentimen market yang mungkin akan terjaga sampai ke akhir pekan atau lebih tepatnya penutupan akhir pekan. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari berita gembira ataupun berita positif. Ini kaitannya dengan tarif. Kalau teman-teman ingat bahwa beberapa waktu yang lalu Mahkamah Agung Amerika resmi membatalkan seluruh tarif yang sempat disampaikan oleh Trump di tahun 2025. Namun kemudian tak lama berselang, Trump mengumumkan akan memberlakukan kenaikan tarif 10% menjadi 15% secara global, tapi kemudian juga ada tambahannya terkait dengan pasal 3 atau 232. Nah, kali ini dari Menteri Perdagangan Amerika mengatakan bahwa tidak semua negara akan berlaku kenaikan tarif tersebut, termasuk salah satunya Cina. Saya rasa ini akan menjadi kabar positif bagi risk asset. Kenapa? Karena situasinya berarti meredam ketegangan bahwa akan ada pemicu ataupun pemantik untuk masalah ketegangan dagang, terutama lagi-lagi dengan China. Nah, di sisi lain yang kedua kita akan lihat dari sisi Amerika versus Iran yang sepertinya hari ini akan menjadi penentu ataupun bahkan konklusi dari semua pertemuan-pertemuan yang ada dan juga kaitannya dengan situasi geopolitik. Kalau misalkan dari perhitungan minggu lalu berarti 10 atau 15 hari batas waktu yang dimiliki oleh Iran harusnya jatuh temponya paling lambat minggu ini. Nah, dengan pertemuan ataupun rencana pertemuan yang akan dilakukan hari ini di Jenewa, Swiss, berarti kita akan lihat pertimbangan ataupun perkembangan terbaru terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Nah, kelihatannya Trump mau tidak mau harus menunggu laporan dari Steve Witkoff, yaitu salah satu delegasi yang diutus untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran. Ya, kalau misalkan kita lihat dari perkembangan yang ada, ya pertimbangannya adalah dari hasil pertemuan putaran kedua kemarin, di mana Steve Witkoff memberikan indikasi bahwa agak rumit untuk mencapai kesepakatan tersebut, tapi who knows, mungkin hari ini akan berbeda cerita dan akan ada kejutan lainnya. Sementara itu yang ketiga datang dari Jepang, ini kaitannya dengan BOJ. Kelihatannya pernyataannya relatif lebih hawkish, walaupun 1 atau 2 hari yang lalu kita sempat mendapatkan kabar terkait dengan pertemuan Takaichi dengan Gubernur Katsuo Ueda. Ini kaitannya dengan concern utama dari Takaichi, masalah kenaikan suku bunga dari BOJ. Ya, apapun itu, intinya yang terlihat saat ini adalah yen berada di titik pertengahan yang lebih tepatnya mungkin akan sangat ditentukan atau sangat sensitif dengan perkembangan kebijakan dari BOJ. Ya, kita baru akan tahu apa yang akan dilakukan oleh BOJ di bulan Maret. Tapi menurut informasi juga terbuka untuk bulan April. Oke, kesepakatan dagang yang diubah dengan aturan baru setelah Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi Amerika resmi membatalkan tarif Amerika atau tarif Trump. Saat ini kita bicara tentang kemungkinan tarif global yang berlaku 15%. Lalu kemudian juga berlaku kembali dengan kenaikan tarif berdasarkan pasal 232. Dan secara undang-undang tahun 1974 itu memungkinkan untuk digunakan atau diberlakukan sepanjang 150 hari ke depan. Berarti asumsinya adalah beberapa negara harus kembali melakukan negosiasi. Atau mungkin tidak perlu. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Perdagangan Jameson Greer yang mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan China atau kesepakatan dagang yang dicapai dengan China itu tidak akan berubah sama sekali. Nah, otomatis di sini berarti agak sedikit mengendurkan suasana ketegangan yang ada di pasar kemarin. Ini kaitannya dengan kalau sampai terjadi ketegangan baru antara Amerika dan China, kita bisa membayangkan perang dagang jilid sekian yang mungkin akan menekan sentimen pasar. Dan sepertinya itu yang akhirnya memulihkan pasar saham atau ekuitas Amerika, termasuk juga yang kita lihat sebelumnya di pasar Asia. Tapi masalahnya adalah ada hal lain yang juga tidak bisa dikesampingkan. Ini kaitannya dengan aturan-aturan terbaru atau bahkan termasuk dari masalah tarif yang mungkin akan digodok berikutnya. Yang jelas Amerika membuka diri untuk melakukan konsultasi ataupun diskusi dari mitra dagang yang ada. Jadi kita akan lihat di sini untuk sementara waktu pasar ekuitas atau indeks saham relatif tenang dan agak sedikit pulih, walaupun dengan catatan masih ada hal lain yang mengganggu, yaitu kaitannya dengan situasi geopolitik antara Amerika dan Iran.
Nah, kemudian yang kedua ini kaitannya dengan pertemuan Amerika dan Iran, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa Amerika menginginkan Iran untuk menghentikan semua program nuklir, termasuk pengayaan uraniumnya, dan termasuk tambahannya adalah senjata ataupun rudal balistik. Rudal balistik ini disampaikan oleh Trump waktu pidato kenegaraan kemarin. Dia menuduh bahwa Iran kemungkinan sedang mengembangkan rudal balistik jarak jauh yang diperkirakan bisa mencapai daratan Amerika. Sehingga akhirnya untuk mengamankan diri, Trump meminta untuk Iran menghentikan dan menjamin bahwa mereka tidak akan melanjutkan program tersebut. Nah, seperti yang disampaikan di putaran kedua yang lalu, Steve Witkoff mengatakan ada gap yang terlalu besar di antara kedua kubu sehingga agak sulit untuk mendapatkan kesepakatan atau mencapai kesepakatan. Di sisi lain, kalau kita lihat dari pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, justru dia lebih positif, lebih optimis karena dia mengatakan pertemuan tersebut konstruktif dan sangat yakin akan mencapai kesepakatan, terutama untuk pertemuan yang ketiga jika dikaitkan dengan alur utamanya adalah diplomasi. Well, tapi ya mungkin ini yang menjadi kendala. Karena Steve Witkoff sendiri mengatakan bahwa situasinya agak sulit untuk mendapatkan kesepakatan. Ini dikaitkan dengan Iran menolak untuk memberikan pembahasan terkait dengan persenjataan. Jadi mereka cenderung untuk membebankan kepada proyeksi nuklir ataupun program nuklir mereka, dan mereka mengatakan siap untuk menghentikan program nuklir tersebut jika diperlukan. Tapi tidak ada kejaminan ataupun kepastian terkait dengan senjata rudal balistik tersebut. Sehingga kalau begitu kita akan lihat mungkin pertemuan ini akan menjadi cikal bakal apakah akan terjadi serangan Iran atau serangan Amerika terhadap Iran atau bahkan Israel terhadap Iran. Nah, Trump akan menunggu laporan dari Steve Witkoff tersebut sampai nanti malam atau mungkin sampai selesai pertemuan tersebut. Nah, perkiraan kami ini berarti akan sangat sensitif dan akan berpengaruh sampai ke akhir pekan. Karena situasinya, kalau kita lihat dari previous action atau yang sempat terjadi di tahun 2025 yang lalu, selalu akan ada percikan ataupun mungkin istilahnya restu dari Amerika untuk membiarkan Israel melakukan serangan seandainya tidak terjadi kesepakatan apapun. So, skenario-nya seperti yang kemarin kita sempat ulas, kalau tidak ada kesepakatan berarti menandakan ada jalur eskalasi atau kemungkinan meningkatnya geopolitik ya, situasi geopolitik, dan itu akan berpulang mendorong harga minyak mengalami kenaikan kembali, kemungkinan tembus di atas 67 atau bahkan 70 dolar per barel, sementara emas sangat mungkin tembus level 5250 atau bahkan lebih tinggi ke 5300-an. Nah, di sisi lain akan sangat positif juga, bisa saja terjadi kelanjutan kenaikan seandainya eskalasi ini mencerminkan skala prioritas dari perang ataupun serangan Amerika terhadap Iran. Nah, sementara sebaliknya, pasar saham yang tadinya pulih oleh berita positif dari Menteri Perdagangan akan berdampak negatif atau tertekan turun. Nah, tapi kalau misalkan terjadi kesepakatan, maka itu pertanda deeskalasi dan kita akan lihat risk asset, pasar saham itu akan mengalami pemulihan, recover, atau bahkan rally. Tapi di sisi lain, harga minyak akan cenderung turun karena satu hari sebelumnya sempat ada pengumuman dari OPEC bahwa mereka akan melanjutkan program peningkatan produksi, dan itu berarti juga safe haven emas akan reda dengan sendirinya dan sangat potensial mengancam level 5.000 kembali dalam waktu dekat. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dari BOJ, sepertinya ini kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh Takaichi di awal pekan kemarin, di mana mereka bertemu dengan Katsuo Eda, lalu kemudian memberikan pesan bahwa mereka sangat concern dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh BOJ. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan kenaikan suku bunga yang berpotensi menghambat jalur pertumbuhan yang diinginkan Takaichi. Nah, masalahnya adalah pernyataan dari Takata ataupun bahkan Katsuo Eda barusan, saya membaca ada situasi yang justru kontradiktif. Situasinya adalah bahwa kedua pemimpin ataupun pejabat BOJ tersebut meyakinkan bahwa BOJ atau Bank Sentral masih tetap akan dalam jalur kenaikan suku bunga. Berarti kalau begitu kita akan lihat lagi, dilematisnya adalah BOJ akan tetap di sisi hawkish, terlebih dengan program pengurangan berkelanjutan terhadap pembelian Japanese government bond. Jadi kemungkinan ini juga akan mengakibatkan Japanese yen akan mengalami penguatan, artinya USD Japanese yen cenderung turun tanpa harus melakukan intervensi. Nah, tapi masalahnya adalah pertanyaan kita masih akan bergulir kepada pertemuan di bulan Maret. Apakah kira-kira BOJ akan melakukan kenaikan suku bunga atau menundanya kembali? Kalau dari clue yang disampaikan Katsuo Eda,
dia menyatakan terkait dengan data ekonomi. Lagi-lagi based on data, dan yang diyakini saat ini seperti yang dikatakan oleh Takata juga, itu adalah kaitannya dengan inflasi yang mendekati 2% target yang diinginkan. So, prioritas utamanya ya mau tidak mau kita menunggu data-data yang lebih kuat, sehingga kalau misalkan data ekonomi Jepang relatif lebih kuat, maka sangat mungkin kita akan melihat dalam waktu dekat kenaikan suku bunga dari BOJ. Antara Maret atau April itu yang akan ditempuh oleh mereka. Oke, untuk data ekonomi kalender hari ini kita akan fokus dengan initial jobless claim saja, tapi di luar itu pidato dari pejabat ECB yaitu Christine Lagarde ataupun bahkan dari pejabat Federal Reserve yaitu Michelle Bowman, ditambah lagi dengan keputusan ataupun hasil pertemuan dari Iran dan juga Amerika. Jadi hati-hati, volatility kemungkinan akan bisa terjadi sepanjang malam nanti, dan sangat mungkin akan terjadi perubahan drastis jika terjadi kejutan bahwa mungkin Iran menyerah atau mungkin juga Amerika yang melunak. Mana yang akan menjadi situasi yang paling utama? Yang jelas opsi diplomasi itu yang utama, tapi juga opsi militer itu tetap menjadi ancaman tertentu, dan kali ini yang saya ragukan adalah mungkin bukan Amerika yang menyerang Iran, melainkan Israel yang menyerang Iran.